Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya admin PPDBM MTSN 1 Kota Waringin Timur akan memandu Anda untuk melakukan pengisian formulir registrasi online. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ketik di pencarian laman Chrome Anda www.mtsn1kotim.com untuk mengakses persyaratan pendaftaran. MTSN 1 Kota Waringin Timur membuka 3 jalur pendaftaran, yaitu jalur prestasi, jalur afirmasi, dan jalur reguler. Untuk jadwal pendaftaran dapat diunduh di laman berikut. Perhatikan persyaratan umum sebagai syarat pendaftaran, yaitu surat keterangan ranking untuk jalur prestasi dapat diunduh di website ini. Kedua, surat aktif belajar juga dapat diunduh di laman website ini. Juga, pengecekan NISN aktif dapat diakses pada link berikut. Masukkan nama lengkap calon peserta didik baru, tempat lahir, tanggal lahir, serta nama ibu untuk mendapatkan hasil dari pencarian NISN. Hasil tersebut silahkan dilakukan screenshot dan dicetak sebagai berkas lampiran dan juga sebagai berkas uploadan yang ada di formulir pendaftaran online. Saat sudah memastikan kelengkapan berkas, silakan klik link PPDBM MTSN 1 Kota Waringin Timur. Dan silakan melakukan pendaftaran. Klik daftar sekarang. Kemudian klik daftar. Masukkan 10 digit NISN calon peserta didik baru. Itu bisa kita lihat pada rapot anak. Diharapkan untuk memasukkan angka yang benar, jangan sampai keliru dalam memasukkan NISN karena akan berdampak fatal sekali pada data anak karena tidak terbaca. Kemudian silakan isi password, kemudian ulangi. Pengisian password itu mudah, kalau bisa itu dicatat karena apabila tidak bisa melakukan login karena lupa password, maka akan melakukan reset ulang dengan datang ke MTSN 1 Kota Waringin Timur dan menemui admin PPDB hanya untuk melakukan reset password dan merepotkan untuk melakukan pendaftaran. Jadi usahakan password dan username yang mudah diingat. Dan untuk pengisian email itu menggunakan email peserta didik baru. Jadi jika belum memiliki email, maka calon peserta didik baru wajib membuat email baru. Oke, ketika sudah selesai mendaftar, kita bisa login dengan menggunakan username dan password yang tadi telah kita buat. Selanjutnya, kita akan diarahkan untuk melengkapi data profil dengan memasukkan nama depan. Ini adalah data yang salah, jadi tidak memasukkan 2 suku kata, hanya 1 suku kata saja, nama depan. Kemudian untuk 3 nama berikutnya atau 2 nama belakang itu diisi di kolom nama belakang. Kemudian tempat lahir, juga jenis kelamin silahkan dipilih. Tanggal lahir juga dilengkapi. Usahakan semua data yang diisi itu sesuai dengan dokumen seperti kartu keluarga dan akte kelahiran. Karena nanti semua data yang diisi akan diperiksa oleh tim verifikator saat melakukan verifikasi data ke MTSN 1 Kota Waringin Timur. Jadi usahakan mengisi data dengan benar agar tidak melakukan koreksi lagi sebelum diverifikasi. Kemudian masukkan moto pada pengisian berikutnya. Jangan lupa pertama yang diisi adalah nama jalan, kemudian nomor rumah. Isi data ini sesuai dengan kartu keluarga yang nanti akan diupload. Jadi jangan sampai salah dalam pengisian alamat. Berikutnya adalah pengisian nomor WhatsApp. Ini wajib. Calon peserta didik baru yang tidak mempunyai WhatsApp pribadi boleh memasukkan nomor WhatsApp aktif milik orang tuanya yang mudah untuk dihubungi. Kemudian masukkan nama media sosial, ini optional juga. Bisa diisi, bisa tidak. Kemudian unggah foto dengan resolusi di bawah 2 MB. Jadi foto yang diunggah adalah pas foto anak dengan latar biru dengan pakaian seragam sekolah.
Setelah pengisian profil selesai, kita dapat mengecek hasil dari data yang telah kita input. Kemudian ketika sudah benar, silakan klik untuk melengkapi data seperti nomor kartu keluarga, kemudian pilih jalur yang ingin kita ambil, jalur reguler atau jalur prestasi. Kemudian pilih juga ekstrakurikuler yang nantinya akan kita pilih saat masuk ke madrasah. Ini adalah pendaftaran awal. Oke, pastikan semuanya terisi dengan benar. Kita klik dashboard, kemudian klik di data diri yang tadi telah kita isi. Untuk melakukan pengecekan, silahkan edit jika masih ada data yang tidak benar. Klik simpan. Oke, kemudian kita kembali ke dashboard. Berikutnya kita ke kolom data lengkapi diri. Di sini ada data diri yang harus kita isi. Kita klik dan masukkan semua data yang diminta sesuai dengan dokumen yang kita miliki. Kemudian data ini yang nantinya akan diperiksa oleh tim verifikator. Untuk pendaftar jalur prestasi bisa masukkan jenis prestasi yang telah diraih pada kolom ini. Dan untuk pendaftar jalur reguler, ini optional saja, jika ada silahkan diisi, jika tidak bisa dilewatkan. Kemudian data-data ini dilengkapi juga, bisa ukur tinggi badan, juga berat badannya. Kemudian golongan darah juga diisi. Kemudian cita-cita, ini wajib ya. Selanjutnya klik pada status intern. Di situ ada anak yatim atau piatu, anak guru, intern yaitu untuk pendaftar dari dalam kota Waringin Timur. Kemudian ekstern untuk calon peserta didik baru pendaftar dari luar kota Waringin Timur. Jadi seperti itu bedanya. Jadi jika dari dalam daerah silakan ketik intern saja. Kemudian isi alamat rumah. Alamat rumah ini RT dan RW silakan dimasukkan lagi. Jika data sudah benar, silakan klik simpan. Oke, itu data diri sudah selesai kita isi. Selanjutnya kita ke data asal sekolah. Pada menu berikutnya silakan diklik. Oke, data asal sekolah itu memasukkan NPSN atau nomor pokok sekolah nasional. Kita bisa kecek di Google apabila tidak ditemukan pada rapot anak. Kita bisa ketik nama sekolahnya dengan menyertakan NPSN sekolah asal dan copy ke dalam kolom NPSN sekolah jika sudah dapat. Oke, kemudian nomor statistik sekolah atau nomor statistik madrasah. Kita bisa tanyakan dari sekolah atau juga dapat dari Google. Kita bisa cari di Google dan masukkan hasil pencarian pada NSM atau NSS sekolah pada kolom yang telah diisi. Kemudian status sekolah negeri, kemudian jenjang sekolah, itu opsional, jadi lewatkan saja. Kemudian prestasi dari sekolah asal. Prestasi sekolah bisa kita tanyakan dari sekolah asal atau kita bisa lihat dari website yang mereka punya. Jadi tinggal di copy paste aja prestasi sekolah yang mereka miliki. Setelah pengisian dirasa sudah cukup dan benar, silakan klik simpan. Dan kita lanjut kepada menu transportasi. Di sini ada mode transportasi. Kita bisa menggunakan sepeda motor atau jalan kaki, angkutan umum atau ojek. Selanjutnya kita klik lagi tempat tinggal. Di sini ada opsional pemilihan bersama orang tua, wali, asrama pesantren atau kos. Jadi pilih sesuai dengan keadaan calon peserta didik baru.
Kemudian jarak rumah, kita bisa lihat di Google dengan ketikan alamat jalan rumah menuju ke MTSN 1 Kota Waringin Timur. Kita bisa lihat hasilnya. Jadi, masukkan hasil pencarian ke jarak rumah, bulatkan saja menjadi 3 km. Kemudian jarak waktu tempuh, itu tadi juga bisa dilihat pada Google Maps, 1 sampai 10 menit. Oke, ketika sudah selesai kita ke menu kesehatan dan bantuan. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu. Imunisasi terakhir yaitu bisa COVID, polio, atau DPT. Oke, setelah itu kebutuhan khusus, jika ada silahkan dipilih, jika tidak klik aja tidak ada. Kebutuhan disabilitas, kemudian nomor KKS, kartu keluarga sejahtera, atau PKH, atau juga KIP. Bagi siswa yang dari sekolah asal itu mendapatkan bantuan dari pemerintah, silakan mengisikan data. Jika tidak, maka opsional bisa dilewatkan. Jangan lupa klik kembali simpan. Pada menu jurusan, kita bisa klik dan melihat jurusan atau jalur yang kita ambil. Di sini ada jalur prestasi dan jalur reguler. Di sini sudah template-nya saja karena tadi sudah di depan kita isi. Oke, ketika data diri, dasar asal sekolah, transportasi, kesehatan, dan jurusan sudah selesai, kita klik dashboard untuk kembali ke daftar awal. Di sini data diri, data lengkap diri juga sudah diisi dengan benar, maka selanjutnya kita klik ke menu data orang tua. Pertama adalah data dari ayah. Di sini kita bisa pilih kewarganegaraan warga Indonesia atau warga negara asing, tempat lahir, ini sesuai dengan kartu keluarga atau KTP dari ayah. Kemudian data ayah adalah ayah kandung. Jadi silakan pilih pekerjaan, kemudian juga selanjutnya nomor rumah jika sama, alamat calon peserta didik baru dengan alamat ayah, maka klik saja sama dengan alamat saya. Jadi terisi secara otomatis. Kemudian data nama lengkap ayah, kemudian nomor WhatsApp yang aktif dan bisa dihubungi, tanggal lahir, pendidikan, penghasilan, dan status tempat tinggal. Jika dirasa data yang diisi sudah benar, maka silakan klik simpan. Selanjutnya kita pindah ke data orang tua dari ibu. Silakan klik saja data dari ibu. Kita isi sama seperti pengisian pada data ayah, sesuai dengan kartu keluarga atau KTP dari ibu. Kemudian dari sini kita bisa melihat alamat. Ini ibu kandung ya, data ibu kandung. Jadi alamat jika sama dengan anak hanya klik pada sama dengan alamat saya. Jika data ayah dan ibu kandung sudah terisi, maka selanjutnya kita mengisi data wali. Data wali boleh diisi oleh ayah tiri atau ibu tiri, dan apabila tidak ada wali, maka data ini tetap wajib diisi dengan menyamakan data ayah. Jadi data wali ini kita masukkan lagi data dari ayah yang tadi di depan kita telah isi. Isi saja nama ayah, kemudian tempat tanggal lahirnya, status pendidikan, dan juga alamat yang sama. Jadi tidak boleh kosong ya. Saat semua data orang tua telah terisi, kita bisa kembali ke dashboard depan. Kita selanjutnya melakukan pengisian pada nilai rapot. Silakan klik nilai rapot, kemudian perhatikan pada mata pelajaran yang diminta untuk dimasukkan data nilainya. Data nilai yang dimasukkan adalah ilmu pengetahuan, nilai pengetahuan ya, bukan keterampilan. Pertama, kita klik saja matematika, kemudian pilih semesternya, kelas 5 semester 1, kemudian masukkan nilai matematika pada kelas 5 semester 1. Ini contoh saja, silakan masukkan. Kemudian selanjutnya pilih lagi mata pelajaran yang ingin kita masukkan. Oke, jangan lupa klik simpan. Kemudian selanjutnya itu pelajaran bahasa Indonesia. Semester masih kelas 5 semester 1, masukkan nilai.
kemudian klik simpan. Begitu seterusnya dari kelas 5 semester 1, kelas 5 semester 2, dan kelas 6 semester 1. Jadi ada 3 semester dengan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, pendidikan agama Islam, dan ilmu pengetahuan alam yang diinput. Kita bisa mengecek nilai yang telah kita input lagi pada menu semua nilai. Itu jangan sampai ada yang kosong ya Bapak Ibu. Jika ada yang salah, kita bisa lihat di menu edit nilai, kita bisa edit lagi. Oke, lanjutkan pengisian jika masih belum ada yang kita masukkan pada kelas 6 semester 1. Begitu terus sampai selesai. Usahakan data yang dimasukkan itu sesuai karena nilai yang diinput akan kami sesuaikan dengan rapot yang dibawa oleh calon peserta didik baru saat melakukan verifikasi. Khusus kepada peserta didik baru yang berasal dari MI untuk pengisian nilai agama, itu cara pengisiannya bisa dilihat pada laman website PPDB di www.mtsn1kotim.com yang mana nilai agama dari 4 mata pelajaran seperti akidah akhlak, fikih, SKI, dan Quran hadis, semua nilai itu dijumlahkan, kemudian dibagi 4, menghasilkan nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata itu yang diinput pada nilai pendidikan agama Islam di setiap semesternya. Pengisian data rapot sudah selesai, kita kembali ke menu dashboard. Perhatikan lagi data yang terakhir untuk kita isi, yaitu data dokumen. Di sini di list yang berwarna pink ada file yang mesti kita input, yaitu berupa rapot 3 semester, kemudian akte kelahiran, kartu keluarga, kemudian surat aktif belajar yang kita tadi unduh dan dibawa ke sekolah asal untuk mendapatkan surat aktif belajar dari sekolah, kemudian tangkapan layar dari ISN aktif yang tadi awal kita cari pada link yang telah kami sediakan. Kemudian ini opsional yang diisi oleh calon peserta didik baru jalur prestasi dengan mencantumkan dokumen sertifikat prestasi yang telah diraih atau juga surat keterangan peraih peringkat selama 3 semester bisa dimasukkan pada dokumen dengan keterangan surat keterangan peringkat atau sertifikat prestasi dengan masing-masing ukuran file di bawah 300 KB. Jadi file ini diunggah dalam bentuk JPEG, PDF, atau PNG. Boleh file WA karena itu biasanya sangat rendah sekali, itu sekitar 113 KB. Jadi bisa memasukkan dokumen yang hasil kiriman WA, itu lebih mudah. Untuk pengisian dokumen dapat dilihat contoh pada yang telah saya ketik di sini. Nama dokumen itu setiap rapot 1 semester itu masing-masing. Misalnya kelas 5 semester 1, maka dokumennya juga tersendiri. Tidak digabung dengan kelas 5 semester 2 atau kelas 6 semester 1. Jadi dipisah ya Bapak Ibu ya. Misalnya rapot itu ada 10 lembar atau di atas itu, maka file JPEG-nya boleh difoto dengan cara digabung, penggabungan dari file PDF-nya. Tapi biasanya file PDF itu besar, maka wajib dikompres lagi hingga di bawah 300 KB. Dapat dilihat bagaimana cara pengisian dokumen. Ketikkan saja nama dokumen, kemudian ulangi di keterangan dokumennya, pilih file yang ingin diunggah, pastikan file yang diunggah itu tidak tertukar dengan nama dokumen yang ingin dimasukkan. Misalnya KK dimasukkan akte. Usahakan pengisian nama dokumen dengan dokumen yang diunggah itu tepat dan tidak keliru.
Jika pengisian dokumen sudah selesai, artinya pendaftaran kita juga sudah selesai dalam pengisian data. Jadi selanjutnya kita ke menu print. Di sini kita mengambil data print ini untuk kita cetak. Ini adalah file PDF yang telah kita unduh dan siap untuk kita print untuk kita bawa saat melakukan verifikasi di MTSN 1 Kota Waringin Timur dengan membawa berkas asli dan berkas yang sudah difotokopi. Silakan klik agenda untuk mengetahui jadwal PPDB MTSN 1 Kota Waringin Timur. Terima kasih telah melakukan pendaftaran. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi kontak narahubung yang ada di brosur PPDB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.